Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin nama aku Erlanda dan hari ini aku akan membahas kelanjutan dari pembahasan TO yang kedua untuk materi penalaran umum nomor 12 sampai nomor 20. Kita langsung aja ya. Nah, ini adalah teks untuk menjawab soal nomor 12 sampai nomor 20. Ini teman-teman bisa screenshot aja ya, supaya nanti kita pembahasan kali ini juga lebih cepat. Ini adalah gambar grafik dari soal yang tadi. Ini teman-teman screenshot juga, dan sekarang kita langsung ke pembahasan aja. Nomor 1, atau nomor 12 ya kalau ini. Pernyataan manakah yang merupakan simpulan dari paragraf pertama berdasarkan teks tersebut? Nah, setelah dibaca itu jawabannya adalah A. Kenapa? Kan ditanya nih, pernyataan manakah yang merupakan simpulan dari paragraf pertama, di mana paragraf pertama sendiri menyatakan bahwa hukum perburuan Indonesia sebenarnya sudah memberikan perhatian yang cukup tanggap terhadap kesejahteraan tenaga kerja wanita. Jadi ini lebih menjelaskan bahwa hukum perburuan Indonesia ini sebenarnya sudah cukup tanggap terhadap kesejahteraan tenaga kerja wanita, di mana kesejahteraan tenaga wanita ini tuh dilengkapi aturan seperti peraturan yang dapat dinikmati oleh tenaga kerja wanita seperti larangan kerja malam, ada cuti hamil, melahirkan, dan cuti haid. Maka dari itu jawaban yang tepat untuk nomor 12 adalah A. Kita lanjut ke nomor 13. Berdasarkan teks tersebut, pernyataan manakah yang paling tidak benar? Nah, setelah dibaca nih, jawabannya itu ternyata adalah D. Mengapa demikian? Sekarang coba kita lihat satu-satu dulu aja. Yang A, hukum perburuan Indonesia lahir karena keprihatinan terhadap nasib tenaga kerja wanita. Ini betul ya teman-teman, sesuai dengan soal sebelumnya. Kan ada paragraf pertama tuh, kan paragraf pertama ngejelasin nih hukum perburuan Indonesia terhadap kesejahteraan tenaga kerja wanita. Maka dari itu, yang A masih betul. Berarti A bukan jawabannya. Terus ke B. B itu adalah kesejahteraan yang hanya dapat dinikmati oleh tenaga kerja wanita, salah satunya adalah larangan kerja malam. Ini juga betul ya, teman-teman, sesuai dengan paragraf pertama tadi. Yang C, upah tenaga kerja wanita mengalami diskriminasi karena kedudukan tawar-menawar mereka yang lemah. Nah, kalau teman-teman perhati ini di teksnya, itu emang betul. Ada di paragraf 3. Di kalimat akhir yang katanya kalau misalkan perempuan itu memiliki kedudukan tawar-menawar yang lemah, seperti itu. Kalau yang D, pengusaha cenderung berkeinginan memperkerjakan kelompok kerja yang tidak memiliki tuntutan, seperti tenaga kerja laki-laki. Nah, sekarang kita coba lihat nih, di paragraf ketiga. Katanya, pengusaha cenderung, memang betul, memperkerjakan kelompok tenaga kerja yang tidak mempunyai banyak tuntutan. Tapi siapa aja sih tenaga kerja tersebut? Ternyata tenaga kerja wanita dan tenaga kerja remaja. Seperti itu. Berarti kan D bisa kita keep ya, soalnya kan tidak sesuai. Terus yang E coba diperhatikan. Salah satu pembatasan dalam memperkerjakan tenaga kerja wanita di tempat tertentu ialah larangan memperkerjakan tenaga kerja wanita di bawah tanah atau tambang. Dan ini sesuai juga ada di paragraf ketiga. Dan itu berarti kan ada ya, udah benar. Berarti pernyataan yang paling tidak benar ialah D. Seperti itu. Kita lanjut ke nomor 14. Berdasarkan paragraf ketiga, mengapa pekerja wanita mengalami diskriminasi dalam hal upah yang merupakan bagian dari masalah kesejahteraan? Kita sekarang coba perhatikan ke paragraf ketiga. Nah, paragraf ketiga itu menjelaskan kenapa sih wanita itu memiliki kedudukan tawar-menawar mereka yang lemah. Nah, pokoknya itu ada nih di paragraf ketiga. Kalau misalkan karena wanita itu adalah pekerja yang bukan pekerja nafkah utama, bukan pencari nafkah utama, karena itu mereka mengalami diskriminasi karena kedudukan tawar-menawar mereka yang lemah, seperti itu. Berarti dapat dikatakan bahwa tenaga kerja wanita tidak memiliki kedudukan tawar-menawar yang kuat. Maka dari itu jawaban yang benar untuk nomor 14 adalah A. Seperti itu. Lanjut ke nomor 15. Berdasarkan grafik perbandingan upah pekerja berdasarkan gender, pada tahun berapakah terjadi selisih tertinggi
antara upah tenaga kerja wanita dan pria. Sekarang coba kita lihat grafiknya terlebih dahulu. Nah, yang ini cukup simpel ya, teman-teman. Teman-teman tinggal mencari selisih untuk tiap tahunnya berapa sih perbedaan gaji perempuan dan gaji laki-laki tiap tahunnya. Dan ini sudah saya tandakan ada 0,2, 0,4, 0,5, 0,5, dan 0,6. Itu merupakan selisih perbandingannya. Dan kita dapat lihat bahwa perbandingan tertinggi itu terjadi pada tahun 2019, Februari 2019. Maka dari itu, jawaban yang benar untuk nomor 15 ialah E, yaitu tahun 2019. Seperti itu. Kita lanjut ke nomor 16. Berdasarkan grafik tersebut, manakah pernyataan yang paling tidak tepat? Untuk menjawab ini, coba kita lihat satu-satu ya, teman-teman. Untuk yang A, selisih upah tenaga kerja wanita dan laki-laki pada tahun 2015 adalah 200.000. Apakah ini betul? Nah, ini betul. Karena kita sudah mengetahui bahwa pada tahun 2015 sendiri, selisihnya itu adalah 0,2. Dapat kita artikan itu ialah 200.000. Seperti itu. Maka dari itu, jawaban A bisa kita buang, soalnya karena itu adalah pernyataan yang tepat. Yang B, dari tahun 2018 hingga Februari 2019, tenaga kerja wanita tidak mengalami kenaikan upah. Sekarang coba kita lihat apakah ini betul. Perempuan itu ialah grafik batang yang berwarna biru. Dan betul ya teman-teman, kalau misalkan gajinya itu tidak meningkat untuk wanita pada tahun 2018 dengan tahun 2019. Maka dari itu karena B tepat bisa kita buang juga. Yang C, pada tahun 2018 dan 2019, upah tenaga kerja laki-laki mengalami kenaikan yang sama besar. Sekarang coba kita lihat. Nah, apakah sama besar? Tidak ya. Ada perbedaan. Upah tenaga kerja laki-laki mengalami kenaikan yang sama besar. Apakah betul? Sama ya? Betul ya. Soalnya bisa teman-teman lihat nih. Kita lihat yang grafik laki-laki. Dari tahun 2017 ke 2018 itu naik 0,1, ya kan? Soalnya dari 2,6 naik ke 2,7, berarti naik sebesar 0,1. Dan untuk laki-laki juga di tahun 2018 ke 19 kan dari 2,7 ke 2,8, berarti kan naik sebesar 0,1. Sehingga kenaikannya itu sama besar. Maka dari itu yang C juga tepat. Makanya kita bisa buang itu. Berarti tinggal jawaban D dan E. Sekarang kita coba lihat yang D. Kenaikan upah tenaga kerja wanita lebih besar dari upah tenaga kerja laki-laki pada tiap tahunnya. Ini sudah jelas salah kan, ya kan teman-teman? Karena kita sudah mengetahui bahwa gaji laki-laki itu tiap tahunnya berdasarkan gender di tabel ini, itu menunjukkan bahwa yang laki-laki itu memiliki upah yang lebih besar dibandingkan wanita tiap tahunnya. Maka dari itu kita bisa langsung menjawab bahwa untuk nomor 16 jawabannya adalah D. Seperti itu. Kita lanjut ke nomor 17. Nomor 17 ini merupakan soal di mana ia menanyakan mana ringkasan yang paling tepat. Di mana untuk ringkasan sendiri itu memang harus mencakup segala keseluruhan dari apa yang dibahas pada teks tersebut. Jadi biasanya itu kita tinggal memilih kalimat-kalimat utamanya saja pada tiap-tiap paragrafnya. Dan apabila diperhatikan, jawaban yang paling tepat itu ialah A. Seperti itu karena sudah mencakup keseluruhan dari teks. Sekarang kita bisa lanjut aja ke nomor 18. Berdasarkan paragraf kedua dalam teks, manakah pertanyaan yang paling sesuai? Nah, sekarang kita coba lihat paragraf kedua. Sebenarnya, awal mula lahirnya hukum perburuan ini karena keprihatinan terhadap nasib tenaga kerja wanita akibat ekses dari revolusi industri. Kita highlight yaitu awal mulanya lahir hukum perburuan. Di mana pertanyaan yang paling sesuai dengan paragraf kedua tersebut ialah B. Apa yang melatar belakangi lahirnya hukum perburuan? Karena yang jawaban itu yang paling mewakili paragraf kedua, makanya dari itu kita memilih
pilihan ganda B untuk menjawab nomor 18. Seperti itu. Kita lanjut ke nomor 19. Berdasarkan paragraf ketiga, apa yang menyebabkan tenaga kerja wanita memiliki kedudukan menawar yang rendah mengenai kesejahteraan upah? Sebenarnya di pembahasan sebelum-sebelumnya itu mengenai paragraf ketiga saya sudah memberitahu bahwa mengapa wanita itu memiliki kedudukan tawar-menawar yang lemah. Kita highlight bahwa pekerja wanita bukanlah pencari nafkah utama pada waktu itu, yang menyebabkan kedudukan tawar-menawar mereka ini lemah. Seperti itu. Maka dari itu, jawaban yang benar ialah A. Seperti itu. Tenaga kerja wanita dianggap bukanlah pencari nafkah utama, karena laki-laki adalah pencari nafkah utama pada saat itu. Dan untuk nomor terakhir, berdasarkan grafik dalam teks, manakah kesimpulan yang paling tepat? Sekarang coba kita perhatikan pilihan gandanya satu persatu ya, teman-teman. Yang A, selisih upah tenaga kerja wanita dengan tenaga kerja laki-laki relatif mengalami penurunan tiap tahunnya. Sekarang coba kita lihat apakah mengalami penurunan. Apakah betul? Tidak ya, karena apabila dilihat itu sebenarnya naik tiap tahunnya. Maka dari itu kita bisa buang pilihan ganda A. Sekarang yang B, upah tenaga kerja wanita memiliki kenaikan yang sama dengan upah tenaga kerja laki-laki tiap tahunnya. Ini sudah jelas salah ya teman-teman, karena kita sudah tahu bahwa ada diskriminasi upah untuk kaum wanita. Maka dari itu yang B sendiri apabila diperhatikan juga dari grafik ini kurang mampu mewakili sebagai kesimpulan yang tepat. Seperti itu, makanya kita buang A dan B. Sekarang coba ke C. Jumlah kenaikan upah tenaga kerja wanita dan laki-laki mengalami penurunan tiap tahunnya. Sekarang coba kita lihat. Sekarang coba kita lihat untuk perempuan terlebih dahulu ya teman-teman. Dari 2015 ke 2016, 1,7 menjadi 2. Berarti naik 0,3. Untuk 2016 ke 2017 naik 0,1. Dari 2017 ke 18 naik pula 0,1. Sedangkan dari 18 ke 19 sendiri tidak mengalami penaikan. 2,2 tetap menjadi 2,2. Dan kita tahu tuh, berarti ada penurunan dong dari tiap tahunnya. Kenaikannya itu mengalami penurunan. Dari penaikannya itu 0,3 menjadi 0,1, 0,1 dan menjadi 0 untuk kaum perempuan. Sekarang coba kita lihat di kaum laki-laki. Untuk kaum laki-laki sendiri, dari 2015 ke 2016, itu naik sebesar 0,5. Dari 2016 ke 2017, naik sebesar 0,2. Dari 17 ke 18, naik sebesar 0,1. Dan 18 ke 19 juga naik 0,1. Berarti mengalami penurunan pula. Jumlah kenaikannya mengalami penurunan. Dari 0,5 menjadi 0,2, menjadi 0,1, dan tetap menjadi 0,1. Maka dari itu kita bisa menjawab bahwa nomor 20, kesimpulan yang paling tepat ialah C. Jumlah kenaikannya ini mengalami penurunan tiap tahunnya. Seperti itu. Kalau yang D, perbandingan upah tenaga kerja wanita dan laki-laki stabil. Enggak ya teman-teman, ini jelas salah. Terus yang E, dari tahun 2015 hingga 19, upah tenaga kerja wanita dan laki-laki meningkat sebesar 30%. Ini tidak ya, kita sudah tahu bahwa tiap tahunnya ini mengalami penurunan. Kenaikannya itu mengalami penurunan, seperti itu. Nah, sekian dari pembahasan TO kali ini. Semoga membantu. Semangat terus ya teman-teman.